Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 30 Juli 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 14 ayat 17 sampai 22. Yeremia mewakili umat memohon pengampunan Tuhan. Air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya, sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Situasi penuh dengan orang-orang sakit di dalam kota, orang kelaparan, nabi dan imam pun berkeliaran tanpa tujuan. Yeremia juga mempertanyakan, sudahkah Yehuda kau tolak sama sekali? Merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul tanpa harapan akan sembuh? Yeremia mencoba melunakkan hati Allah agar Allah kembali menaruh belas kasihan kepada bangsa terpilih. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43, Yesus menyampaikan arti perumpamaan kepada para murid. Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Lalang ialah dunia. Benih baik ialah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka demikianlah pada akhir zaman akan dipisahkan antara orang-orang baik, anak-anak terang, dan anak-anak kejahatan. Anak kejahatan akan dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala, di mana ada ratapan dan getak gigi. Anak-anak terang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi orang-orang Israel yang telah dihimpit oleh lalang, akhirnya mereka berbuat kejahatan. Dan ketika menyadari, maka mereka diajak bertobat oleh Yeremia. Yeremia juga memberikan pengharapan kalau bertobat, Allah
akan memberikan pengampunan. Mari kita lihat perumpamaan yang diterangkan oleh Yesus. Situasi dunia seperti itu. Bagaimana Allah menaburkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Namun si jahat pun juga menaburkan benih-benih kejahatan. Sehingga di dalam dunia akan tumbuh baik lalang maupun gandum, benih kebaikan maupun benih kejahatan. Semuanya dibiarkan tumbuh. Dan nanti setelah akhir zaman, pada saat penghakiman akan dipisahkan oleh para malaikat mana yang baik dan mana yang jahat, mana kebaikan, mana kejahatan. Kita mengingat juga bagaimana ketika penghakiman kambing dipisahkan dari domba. Akibatnya jelas. Yang baik masuk dalam kerajaan surga, yang jahat masuk dalam api neraka. Bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan itu? Akankah kita seperti bangsa Israel? Meskipun melihat kasih Allah, mereka membalelo dan meninggalkan Allah. Ataukah kita tetap bertahan sebagai gandum-gandum yang baik, biji sawi yang baik, yang ditaburkan oleh Allah, dan hati kita siap di tanah yang baik, menghasilkan buah-buah kebaikan, buah cinta kasih. Tidak mudah, karena dunia seperti lalang yang menghimpit kita. Namun tidak mustahil kita, asalkan tetap gigih mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan. Biji sawi ataupun juga gandum akan menunjukkan hasilnya. Mari kita mencoba terus menempel pada Allah, menghisap sari-sarinya, menghasilkan buah, agar pada akhir zaman kita dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, yakni surga abadi. Mari seperti Yeremia, kita mohon pengampunan agar kita tetap mendapatkan kasih karunia Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan: sudahkah hidupku menjadi gandum atau biji sawi yang tumbuh meskipun banyak tantangan, tetap menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, buah-buah pengampunan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau Maha Rahim. Engkau mengampuni bila kami bertobat. Semoga kami senantiasa Kau sadarkan akan kasih-Mu itu, sehingga bila kami berdosa, kami mau bertobat, kembali mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga iman umat-Mu yang lemah, yang jatuh, yang mandek, Engkau dorong, Engkau tumbuhkan agar tetap berkembang dan meremboko. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya Engkau beri keberhasilan, dan yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Oleh karena itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan, saya harapkan memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai penyakit, terutama virus corona. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat, sesama kita sehat, dan siapapun yang kita jumpai juga sehat. Terima kasih untuk peran serta penjenengan bersama gereja melayani sesama lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh bersama gereja menghadirkan kerajaan Allah. Kita sumbangkan talenta kita kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, dan paroki. Kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang ada dalam gereja, termasuk mendalami kitab suci, Katolik asyik, dan kegiatan-kegiatan lain. Kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan menjelang ulang tahun paroki kita. Berbagai lomba, seminar, donor darah, jalan sehat. Untuk jalan sehat, kita akan pakai kaos dan bisa dibeli kepada panitia. Juga lewat ketua lingkungan juga bisa. Akhirnya kita bisa hadir dalam perayaan Ekaristi Puncak nanti, 8 September. Mari bersama-sama kita luaskan kerajaan Allah dengan talenta kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.